Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wisnu di channel Double L. Dan kali ini saya akan sedikit membagikan tentang project saya yang bernama Biodata Siswa. Dan kurang lebih seperti inilah tampilan dari project saya. Di sini terdapat beberapa inputan yang bisa user masukkan seperti nama induk, tempat lahir, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya biarkan saya untuk menjelaskan tentang struktur dari project ini. Seperti yang pertama itu ada form 1 dimana ini adalah form utama untuk menampilkan project data siswa ini. Lalu ada form tanda tangan dimana ini nantinya adalah form untuk menampilkan sebuah kanvas untuk tanda tangan seperti ini misalnya ya. Nah, untuk struktur yang selanjutnya itu ada database helper. Ini merupakan sebuah kelas dimana isinya ini merupakan sebuah backend dari project Biodata Siswa ini. Lalu yang selanjutnya itu ada beberapa modul seperti orang tua, siswa, dan wali. Nah, untuk selanjutnya mari kita cobakan untuk demo projectnya agar kalian memiliki gambaran untuk mengetahui bagaimana project ini berjalan untuk saatnya agar paham. Nah, untuk demonya sendiri ya seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita sebagai user bisa mengisi setiap inputan yang ada di sini seperti nama, nomor induk, dan yang lainnya. Lalu di sini saya juga menyediakan untuk inputan berupa foto kalian dan juga tanda tangan ya seperti saya bilang tadi. Di sini kita bisa menggambar ya tanda tangan, kita bisa bersihkan. Nah, itu adalah dari input biodatanya. Nah, untuk di bagian kedua itu ada data siswa, dimana ya ini akan menyimpan data-data dari siswa yang telah kalian buat tadi, yang telah kalian simpan di sini tadi. Akan simpan nantinya akan disimpan ke dalam database ya. Sudah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya biar saya menjelaskan tentang struktur database-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah database yang saya buat untuk project biodata siswa ini. Cukup simple, hanya ada empat tabel, yaitu siswa, orang tua, wali, dan dokumen. Untuk tabel siswa sendiri ada beberapa field atau kolom seperti ID ya tentu saja, lalu nomor induk yang ini unik jadi tidak bisa sama untuk setiap data, lalu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Lalu orang tua ada ID, siswa ID, yang dimana siswa ID ini itu one to one dengan siswa, jadi setiap orang tua hanya memiliki satu siswa, jadi tidak bisa lebih dari satu. Lalu pada tabel wali itu juga ada ID dan siswa ID. Nah, siswa ID nya ini itu one to one ke siswa sama seperti orang tua, tapi bisa juga siswa itu tidak memiliki wali karena kan
nikah sudah memiliki orang tua, jadi yang wali ini bersifat opsional, jadi bisa dikosongkan. Lalu untuk bagian tabel selanjutnya itu adalah dokumen. Nah, tabel dokumen sendiri adalah tabel yang hubungannya dengan siswa itu one to many, karena itu siswa bisa memiliki banyak dokumen. Nah, kalau contoh kasusnya dalam proyek ini adalah dokumen foto kalian dan foto untuk tanda tangan tadi ya. Mungkin itu untuk penjelasan singkat dari database untuk proyek ini. Untuk selanjutnya kita ke bagian yang lain. Untuk selanjutnya itu adalah kita mulai dengan model-model yang kita sebutkan sebelumnya, dimana di sini ada model orang tua, siswa, dan wali. Nah, sebenarnya model-model ini itu isinya hampir sama dengan yang ada di database tadi, dikarenakan ini hanya akan kita gunakan untuk sebagai cetak biru untuk mempermudah kita memasukkan data. Oke, lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian database helper, dimana ini adalah bagiannya dari project kita. Nah, yang pertama di sini ada sebuah fungsi bernama database helper, dimana ini konstruktor untuk memulai sebuah database, dimana ini akan menyambungkan project kita dengan database. Lalu di sini ada helper methods, dimana di sini saya menggunakan agar nantinya ketika terjadi sebuah error maka akan dapat ditangani, jadi tidak langsung fatal error. Oke, lalu untuk selanjutnya ada beberapa function untuk penanganan dari project ini, seperti simpan siswa, update siswa, dan yang lainnya. Untuk yang pertama adalah simpan siswa, dimana ketika kita menyimpan data siswa maka fungsi ini akan dipanggil, akan masukkan data-data yang telah kalian masukkan di project tadi ya, seperti itu. Lalu ini update siswa, ini hapusnya. Lalu di sini juga ada get all siswa, dimana ini kita gunakan untuk kita tampilkan data-data siswa pada tabel seperti yang ada di project tadi, seperti ini. Nah, kita gunakan di sini. Jadi get all siswa itu kita gunakan untuk menampilkan di tabel ini. Itu juga get siswa by ID ini kita gunakan untuk yang ini juga. Lalu cari siswa ya adalah sistem pencarian siswa yang ada di sini. Lalu simpan orang tua. Nah, karena bertanya-tanya kenapa ada simpan orang tua di sini. Nah, simpan orang tua di sini sebenarnya ya sama-sama dengan simpan siswa yang tadi. Di sini kan ada beberapa form ya, ada beberapa inputan. Nah, yang sebenarnya itu yang bagian atas ini, dari sini sampai sini itu adalah milik si siswa, sedangkan sini sampai sini itu adalah miliknya orang tua, dan paling bawah ini adalah miliknya wali. Jadi saya bagi dari beberapa bagian, karena itulah ada beberapa simpan dan update. Dan lalu di sini juga ada function untuk simpan dokumen, update dokumen,
dan yang lain. Dokumen-dokumen ini itu bermaksudkan dengan ini update foto dan tanda tangan. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan berpindah pada form tanda tangan ya, seperti yang saya demokan tadi di awal. Itu ada form tanda tangan kan, yang ini sebentar, yang ini. Nah, itu semua yang kita gambar di sini itu merupakan form tanda tangan yang ini, dimana untuk penjelasannya yang pertama itu di sini kita membuat sebuah bitmap. Jadi kita membuat kanvasnya terlebih dahulu, ini buat kanvas ini dia kita namai bitmap. Lalu beberapa variabel lainnya, ketika from ini dipanggil, from tanda tangan ini dipanggil, maka itu akan menyiapkan kanvas kosong, akan menyiapkan kanvas kosong. Lalu ada beberapa function seperti mana canvas, mouse down, dan mouse move. Kalau untuk mouse down ini akan mendeteksi apakah mouse kalian itu ditekan pada kanvas ini. Jadi ya seperti ini, saya saat ini tidak menekan tombol mouse saya. Jadi ketika tidak tekan, maka sistem tidak akan mendeteksi bahwa itu tertekan dan tidak akan mengeluarkan garis. Tapi sebaliknya, jika ini ditekan, maka itu akan dianggap kita sedang menggambar. Lalu untuk yang mouse move nya ini, itu akan mendeteksi gerakan kita. Jadi setiap gerakan kita akan dideteksi dan di belakangnya akan muncul tinta-tintanya. Lalu yang selanjutnya adalah ya function untuk mouse update ini. Ketika kalian selesai untuk menggambar, ini akan dipanggil dan akan otomatis mengstop penggambaran kalian. Ya, lalu di sini ada button clear-nya. Ya, ini clear, bersihkan ini. Lalu ada save, cancel-nya, dan yang lain. Lalu untuk selanjutnya kita akan ke yang utama, itu form 1. Form 1 ini ketika form ini dipanggil, form utama ini dipanggil, maka akan menjalankan beberapa hal, seperti contohnya itu inisiasi database yang ada di database helper tadi. Kita akan menyambungkan project ini dengan database kita tadi, data siswa. Lalu selanjutnya ada event handlers, dimana ini adalah penanganan event, seperti penanganan event ketika tombol print disentuhkah atau tombol simpan disentuhkah, itu semua ada di sini. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa metode, seperti metode upload foto, buka form tanda tangan, simpan data, dan yang lain sebagainya. Data dan hapus data. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di project ini, yaitu print, dimana ketika semisal kalian
selesai mengisi data-data ini, mengisi data kalian masukkan, kalian bisa memprintnya. Dan ketika kalian memilih untuk print, kalian akan menjalankan sebuah function untuk print. Nah, untuk tampilan printnya itu diatur dalam print page handler, dimana sistem akan membuat sebuah kanvas besar yang nantinya isinya akan seperti data. Untuk contohnya bisa saya contohkan seperti sebentar. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Jadi ketika kalian print, kita bisa mendapatkan data-data seperti ini, data peserta didik, data orang tua, dan yang lainnya. Nah, dan kalian mungkin bertanya kenapa nggak ada yang wali tadi. Ya sebenarnya itu karena yang wali itu opsional, jadi ada kalian bisa memasukkan datanya ataupun tidak. Oke, mungkin ya hanya itu saja. Sekarang kita akan lanjutkan untuk demo terakhir. Ya, akan lanjutkan ke demo terakhir. Jadi kita akan memasukkan namanya siapa. Namanya adalah Bagus. Nomor induknya kita randomkan saja. Tanggal lahir, tempat lahirnya mana, Mars. Lahirnya segitu, laki-laki, agama Islam, anak kandung, anak ke-3 misalkan, alamatnya Galaksi Bintang Sakti. Telepon rumah, asal sekolahnya ada di Bumi, diterima kelas itu 11 AZ. Ya, di tanggal diterimanya ya segitu saja. Nama ayahnya adalah Jupiter, nama ibunya adalah Neptunus. Nama orang tuanya ada di sama Bima Sakti. Telepon orang tuanya langsung kita asalkan saja. Pekerjaannya adalah sebagai benteng. Pekerjaan ibunya adalah sebagai apa nggak tahu, lautan. Nah, udah itu seperti itu. Nah, karena tadi kalian sudah melihat print PDF yang begininya itu tidak ada walinya, mari kita isikan untuk yang walinya. Walinya bernama Pluto. Alamatnya di Bima Sakti. Di teleponnya 999, kerjanya sebagai tak ada. Lalu kita akan uploadkan foto. Dan saya pilihkan dulu fotonya. Oke, sudah terupload fotonya. Lalu kita tanda tangannya si Bulut. Ya, seperti ini.
Udah kita simpan, lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan ke database. Kita lihat di sini ada data baru, nama Bagus. Nah, semisal kita ingin misalkan kita ingin mengedit salah satu dari data-data ini, kita bisa memilihnya dan menekan baris sesuai datanya. Misalkan saya ingin mengedit data dari Dila, maka saya tekan ini 2 kali, lalu kita kembali ke input. Maksud saya kita akan mengedit data dari si Bagus tadi. Nah, sudah ada data dari Bagus tadi. Misalkan kita ubah namanya jadi Venus, lalu nama ayahnya jadi apa, api, nama ibunya jadi tanah, lalu tanda tangannya kita ubah, simpan, lalu kita simpan. Data berhasil diupdate. Sudah, kita lihat di sini namanya jadi Venus, lalu sudah, namanya jadi Venus. Juga di sini ada fitur cari jika misalnya ini saya cari yang namanya Dila, kita cari, maka yang muncul hanya si Dila. Gitu. Lalu kita akan mencoba untuk print dari si datanya milik Venus tadi. Kita printkan, kita proses. Like data. Sebentar, kenapa nge-lag gue? Oke, saya sudah berhasil tadi. Mari saya lihatkan untuk tadi yang telah kita bikinkan. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tanda tangan seperti ini, dan ini data monthly-nya. Kurang lebih aja itu saja, sedikit
yang saya bisa bagikan untuk kalian dari project data siswa saya. Ada salahnya mohon untuk dimaafkan, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye bye.